101,1 Radio Smart FM Makassar, part of KGR Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini? Ya, semoga Anda juga tetap semangat untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Dan kembali di spesial program untuk hari ini, talk show spesial. Dan tentunya kita akan membahas tema yang sangat penting ya untuk perkembangan ekonomi Kota Makassar, yaitu Makassar Kota Tujuan Investasi, Sinergi PTSP dan Pelaku Usaha. Dan tentu kita akan banyak ngobrol ya ataupun mengupas mengenai pelayanan perizinan yang makin mudah, kemudian peluang investasi yang semakin terbuka, hingga sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menjadikan Makassar sebagai kota yang ramah dan menarik bagi investor. Dan saat ini di studio Smart FM kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi ya Smart Listener, dan beliau ini sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Muhammad Mario Said, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar atau DPMPTSP Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mirsa. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Sehat Pak, ya. Ya, dan Smart Listener, kalau dengan Pak Mario ini dari dulu ini tampilannya nggak pernah berubah ya, tetap fresh ya Pak. Alhamdulillah Bu Mirsa. Yang penting sehat sekarang ini. Baik. Ya, Ya. tentunya untuk hari ini kita banyak ya berbagi Ya. dengan Smart FM, tentunya menambah wawasan Anda, menambah insight Ya. Smart Listener ya terkait peluang investasi dan juga pengurusan perizinan ya, Ya. di Kota Makassar ini. Dan untuk saat ini bukan hanya dengan ada Pak Mario Said di studio, kita juga ada Pak Firman Wahab, penata kelola penanaman modal ahli media dari DPPTSP Kota Makassar ya. Iya, Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Mirsa. Iya. Ya, dan Smart Listener, untuk pagi hari ini kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jadi untuk Anda juga nih yang pengen nonton kita untuk pagi ini, jadi bukan hanya mendengarkan kita di radio tapi juga bisa menonton kita di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, langsung saja saya ke Pak Mario dulu ya, Pak. Baik, Pak Mario, kalau hari ini kan kita membahas nih mengenai Makassar Kota Tujuan Investasi, Sinergi PTSP dan Pelaku Usaha. Nah, di sini ini terkait investasi ya. Pak Kadis mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk saat ini bagaimana perkembangan investasi di Kota Makassar saat ini, Pak Kadis? Ya, saya kira begini. Terima kasih Bu Mirsa. Jadi perkembangan investasi di Kota Makassar ini memang geliatnya ini saya lihat ada perkembangan. Dan itu sangat positif bagi perkembangan investasi yang ada di Kota Makassar ini. Dari tahun ke tahun kita bisa melihat bahwa perkembangan investasi itu sendiri, kalau kita merujuk dari tahun sebelumnya di tahun 2024, itu realisasi investasi kita itu berada di angka 3,89. Dan alhamdulillah sekarang ini di triwulan di semester pertama itu sudah mencapai 3,4 triliun. Dan kemarin terakhir rilisnya itu di triwulan ketiga itu kita sudah berada di posisi 4,1 triliun lebih. Nah, jadi memang trennya ada peningkatan ya, sehingga kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa tren investasi yang ada di Kota Makassar ini sangat positif, dan memang daya tarik daripada Kota Makassar itu sendiri terhadap para investor juga masih terbuka lebar peluangnya. Saya kira begitu, Bu Mirsa. Baik, Pak Kadis. Nah, di sini juga ada Pak Firman ya. Mungkin Pak Firman juga pengen menambahkan nih penjelasan dari Pak Kadis tadi. Silakan Pak Firman. Iya, Bu Mirsa, selamat pagi pendengar Smart FM. Terkait dengan realisasi investasi ini memang menunjukkan grafik yang positif ya. Di 3 tahun terakhir ini kita di 2022 bisa meningkat sampai sekarang ini di akhir 2025, dan kita berharap
ini masih ada satu lagi periode pelaporan di triwulan keempat untuk pelaku usaha menengah dan besar, ya, itu untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya nanti di awal Januari 2026, dan kami harapkan pelaku usaha ini melaporkan kegiatan penanaman modalnya ini secara benar sehingga data-data yang masuk ke dalam sistem proses untuk diproses dalam penyajian data realisasi investasi ini yang betul-betul real. Dan kita berharap ada peningkatan lebih lagi di triwulan 4 tahun 2025 ini. Karena memang LKPM itu, laporan kegiatan penanaman modal itu menjadi kewajiban pelaku usaha. Ini juga untuk menghindari pelaku usaha dari sanksi yang akan bisa dikenakan bagi pelaku usaha ketika tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Nah itu ya yang menjadi fokus juga saat ini ya Pak Kadis ya, dan juga Pak Firman. Baik, tadi juga Pak Kadis mengatakan ya untuk perkembangan investasi di Kota Makassar ini itu mengalami peningkatan juga ya. Nah mungkin Pak Kadis juga bisa memberikan sedikit gambaran nih Pak, kalau dari sekian banyak sektor ya, ini beberapa sektor apa saja yang meningkat gitu Pak, dan yang paling diminati untuk investor itu apa Pak? Sektor apa? Ya, pemirsa dan seluruh pemirsa, dapat kami jelaskan di sini bahwa untuk sektor yang paling diminati sekarang ini di Kota Makassar, yaitu ada beberapa sektor, terkhusus barangkali menyangkut masalah sektor perdagangan dan jasa, begitu pula menyangkut masalah perumahan, sektor perumahan, sektor industri, sektor perkantoran, transportasi dan pergudangan, begitu pula menyangkut masalah sektor telekomunikasi barangkali karena sekarang ini era digitalisasi, jadi memang sektor ini juga menjadi salah satu barangkali prioritas dalam investasi di Kota Makassar. Dan sekarang ini juga berkembang Bu Mirsa bahwa sektor kesehatan juga dan pendidikan. Ya, karena Kota Makassar ini juga kan sudah beberapa kampus yang berdiri di sini. Jadi ini juga menarik di Kota Makassar, ini menjadi kota pendidikan barangkali di kawasan Indonesia Timur. Jadi ya harapan kita ke depan ya ini merupakan juga salah satu sektor barangkali yang banyak peminatnya, yang bisa menjadi peminat daripada calon-calon investor yang ada yang mau masuk ke sini. Ya. Ya. Nah, Pak Kadis, nah itu tadi ya, ada beberapa sektor yang tentunya ini sektor yang istilahnya seksi ya, yang diminati ya, untuk para investor gitu ya. Nah, tentu ada hal-hal ataupun usaha yang dilakukan DPM PTSP Kota Makassar nih ya. Peran strategis DPM PTSP untuk membuka peluang investasi di Kota Makassar ini apa-apa saja sih Pak Kadis? Oh ya. Ya, saya kira DPM PTSP telah melakukan beberapa upaya di dalam rangka meningkatkan pengembangan iklim investasi yang ada di Kota Makassar ini. Ya, peran strategis daripada DPM PTSP itu sendiri dalam menyediakan, ya kita sekarang ini sementara menyediakan peta potensi. Jadi kita sementara menyediakan peta potensi, mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah bisa selesai peta potensi, sehingga ini nanti bisa menjadi sebuah data atau sumber data yang bisa diakses oleh para calon-calon investor. Ya, jadi kita akan menyiapkan itu peta potensi, begitu pula kita akan menyiapkan profil inovasi barangkali. Dan di dalam proses peluang investasi yang ada di Kota Makassar ini dari segi perizinan ini juga kita selalu maksimalkan. Bagaimana perizinan itu bisa mudah, bagaimana perizinan ini bisa transparan, bisa cepat prosesnya dengan melalui melalui penggunaan barangkali sistem aplikasi. Sehingga ini dapat memberikan akses yang mudah kepada calon-calon investor untuk melakukan investasi di Kota Makassar. Ya. Kalau nggak salah ada Solata gitu ya, kalau nggak salah ya Pak. Oke. Saya ke Pak Firman lagi nih, silakan Pak ke Firman. Pak Firman. Ada yang mau ditambahkan Pak Firman untuk apa nih strategi yang dilakukan dari DPM PTSP? Pemirsa, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan peran strategis DPM PTSP selain menyajikan data-data potensi investasi, kemudian peluang usaha.
DPM PTSP juga ini memberikan kemudahan layanan bagaimana memperbaiki pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi baik aplikasi dan sistem informasi di seluruh aspek layanan. Baik itu untuk pemberian informasi, kemudian konsultasi perizinan dan sistem informasi untuk menyelenggarakan perizinan. Karena kita menggunakan beberapa sistem informasi, ada yang memiliki punyanya pemerintah pusat untuk perizinan berusaha, kemudian kita backup dengan aplikasi mandiri untuk penyelenggaraan perizinan yang memang belum tersedia di aplikasi online single submission. Ya, kita punya aplikasi mandiri, kemudian beberapa sistem informasi juga untuk pelaksanaan konsultasi layanan. Itu konsultasinya bisa dilakukan tanpa harus ke PTSP, bisa secara daring. Nah, pemerintah kota juga sekarang sudah mengangkat terkait dengan pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha, baik itu pemenang modal asing maupun pemenang modal dalam negeri untuk berinvestasi di Kota Makassar. Jadi insentifnya bisa seperti pengurangan pajak, retribusi, bahkan kemudahan layanan termasuk fasilitasi perizinan. Nah, itu mungkin yang kita harapkan upaya-upaya ini bisa menggait investor-investor untuk kemudian berinvestasi di Kota Makassar. Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan gitu yang diberikan ya untuk menggait para investor untuk berinvestasi di Kota Makassar ya Pak Kadis dan Ya, juga Pak betul, Firman, betul, ya. betul Mbak Mirsa. Itu ya tadi kita sudah berbicara mengenai investasi dan saat ini sebenarnya untuk ruang lingkup dari DPM PTSP Kota Makassar ini bukan hanya investasi ya, tapi juga terkait perizinan ya. Nah, kalau dari investasi sekarang kita mau bicara nih terkait perizinan. Nah, mungkin bisa juga diberikan sedikit gambaran untuk perizinan di Kota Makassar seperti apa nih saat ini? Ya, itu tadi yang disampaikan dan nanti mungkin dijelaskan secara teknis oleh Pak Firman. Jadi kita menyiapkan itu untuk memudahkan para investor untuk mengembangkan usahanya di Kota Makassar ini. Ya memang kita sudah mengembangkan beberapa aplikasi. Ya, untuk memudahkan itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firman. Ada sebenarnya aplikasi mandiri kita, ada namanya Solatabos. Di Kopi itu adalah aplikasi di mana itu tadi yang disampaikan juga oleh Pak Firman bahwa masyarakat itu tidak perlu datang ke DPM PTSP. Melalui itu kanal itu bisa melakukan konsultasi, bisa melakukan bagaimana sih kalau kita mau masuk di OSS misalnya, bagaimana sih kalau kita mau masuk di SIMBG misalnya, sistem aplikasi menyangkut masalah bangunan dan gedung. Nah, kalau OSS itu kan menyangkut masalah usaha-usaha, baik itu usaha mikro, baik itu usaha menengah dan usaha besar, itu masuk di OSS. Yang tidak masuk di OSS ini yang di cover di aplikasi kita, aplikasi mandiri yang disebut dengan Solatabos. Itu barangkali. Jadi gitu ya. Ya. Jadi untuk segmennya itu beda-beda ya untuk aplikasinya, begitu ya. Iya, Bu. Jadi misalnya nih untuk masyarakat juga ya, kalau ada pengurusan untuk IMB apa istilahnya sekarang Pak? PBG. Ya, PBG. Sekarang namanya PBG. Dulunya namanya IMB. Tapi aplikasinya itu adalah SIMBG. Iya. Oh, jadi mudah ya, nggak usah ke kantor berartinya ya? Nggak usah ke kantor. Iya. Jadi bagaimana? Kalau misalnya nih saya mau membangun terus mau mengurus perizinan IMB, PBG. Nah, itu bagaimana sistemnya? Iya Bu, Mirsa. Jadi terkait dengan pemberian informasi ini juga sebenarnya semua penyelenggaraan perizinan, baik itu dari sistem informasi punyanya pemerintah pusat, baik yang ataupun yang kita kembangkan sendiri, ini bisa diakses melalui portal layanan DPM PTSP. Itu di situ ada ketika kita mau urus perizinan berusaha, ada fitur OSS, kemudian PBG bisa memanfaatkan fitur SIMBG. Jadi memang pun juga dengan konsultasinya sebenarnya kita sudah menarik teman-teman tim teknis dari perizinan ini untuk berkantor di DPM PTSP. Jadi kita punya mall pelayanan publik, kita punya ruangan untuk teman-teman di back office perizinan. Jadi ketika masyarakat ingin melakukan konsultasi perizinan yang sifatnya teknis, itu teman-teman dari dinas teknis ada di dalam
ringkup ruang layanan di mall pelayanan publik. Jadi tidak perlu lagi ke dinas teknisnya untuk berkonsultasi. Itu juga salah satu fungsi kenapa tim teknis dari perizinan ini kita tarik masuk ke dalam mall pelayanan publik. Jadi untuk memudahkan juga koordinasi antara OPD maupun untuk memudahkan juga masyarakat yang ingin berkonsultasi teknis langsung terkait dengan PBG ini. Jadi biasanya nih kalau yang mau ngurus misalnya kayak KTP gitu kan harus ke kantornya yang jauh. Tapi sekarang nggak usah jauh-jauh ya, karena di MPP ini. Di MPP ada Mbak. Kira-kira berapa dinas begitu yang terkantor di situ untuk perwakilannya Pak, melayani apa saja? Iya, jadi di MPP sekarang Bu Mirsa ini kita sudah punya 25 instansi yang berkantor yang membuka gerai layanan di MPP. 25 ini gabungan dari instansi vertikal maupun BUMN semacam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kemudian ada dari instansi dari pemerintah daerah, beberapa dinas sudah membuka loket layanan. Kemudian kemarin Bang Sulselbar juga sudah buka payment point di MPP. Itu ada lembaga-lembaga vertikal seperti kejaksaan itu sudah ada untuk restoratif justice ya, sudah ada di bilik ruang layanan MPP. Kemudian BNN, kemudian ada dari BP POM Makassar itu sudah buka layanan di DPM PTSP. Ada Bapenda juga, kemudian teman-teman dari Perusda, PDAM itu sudah buka layanan juga di MPP. Oke, wow itu banyak ya Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh. Jadi 25. Ada 25. Iya, secara internal pemerintah kota itu 16 ya Pak. Yang lainnya itu adalah dari vertikal. Ya. Oke. Ini tentu sangat memudahkan masyarakat ya yang mau ngurus misalnya untuk KTP, kemudian untuk BPJS juga semuanya ada di situ ya. Iya, betul. Nah, kalau dilihat ya, jadi seperti diinformasikan tadi tentu adanya aplikasi ya yang sangat memudahkan masyarakat ya. Nah, kalau Pak Mario dan juga Pak Firman, seberapa besar sih pengaruh digitalisasi terhadap kemudahan investasi dan juga perizinan ini, Pak Mario? Ya, Bu Mirsa, jadi aplikasi ini memang sangat berguna sekali di dalam rangka kita memangkas bagaimana yang dikatakan orang berbelit-belit, pengurusan itu berbelit-belit. Ya, jadi ini tujuannya kita melaksanakannya dengan aplikasi itu supaya betul-betul bisa transparan, waktunya bisa terukur, terus biayanya juga bisa jelas kelihatan di situ. Masyarakat juga bisa tracking bahwa sudah sampai di mana dia punya pengurusan ini. Itu di dalam aplikasi itu sudah jelas semua. Sehingga ya saya kira dengan adanya aplikasi ini betul-betul bisa memberikan dampak yang baik terhadap bagaimana mempermudah proses investasi masyarakat yang mau berinvestasi di Kota Makassar. Ya, seperti itu barangkali Bu Mirsa. Oke, jadi ada banyak hal-hal yang kemudahan-kemudahan yang diberikan ya dengan adanya aplikasi ini. Iya, betul. Ya. Kemudian saya ke Pak Firman lagi. Pak Firman, kalau misalnya untuk kemudahan-kemudahan yang diberikan ada banyak ya, misalnya untuk kecepatan dan juga transparansi layanan ya. Nah, kira-kira dengan adanya digitalisasi ini apa sih yang menjadi tantangan nih ke depannya dari DPPTSP? Ya, tentunya memang digitalisasi ini memiliki tantangannya tersendiri ya Ibu Mirsa, terkait dengan bagaimana sumber daya manusianya untuk mengelola sistem informasi ini yang harus kita upgrade terus, kemudian bagaimana kita memberikan penyuluhan maupun informasi ke masyarakat terkait dengan pemanfaatan aplikasi ini. Jadi kami buat beberapa strategi. Yang pertama adalah pembuatan video tutorial terkait dengan pemanfaatan aplikasi ini seperti apa, kemudian mengupgrade lah sumber daya manusia baik yang pengelola aplikasi itu sendiri. Jadi aparatur layanan kami itu secara berkala itu diberikan bimbingan teknis, baik itu terkait dengan bagaimana menyelenggarakan layanan yang baik, kemudian bagaimana memanfaatkan aplikasi itu kita
lakukan setiap tahun pemirsa. Kemudian juga yang paling penting adalah koordinasi dengan teman-teman Diskominfo selaku stakeholder terkait dengan bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini, karena memang ya seluruh aplikasi yang ada kita juga disupport oleh teman-teman Diskominfo, bagaimana koordinasinya dan menjembatani bagaimana masalah-masalah yang terjadi di aplikasi itu. Jadi ada 3 hal yang dilakukan ya Pak Mario dan juga Pak Firman. Jadi ada tutorial ya, tutorial untuk penggunaan aplikasinya, kemudian peningkatan SDM-nya, kemudian komunikasi ya dengan Diskominfo Kota Makassar. Baik, nah kita kembali lagi nih ya. Nah tentu banyak hal yang dari beberapa dinas ya, khususnya untuk masyarakat juga nih, untuk yang ingin mengurus perizinan, kemudian untuk investasi ini ya. Nah kalau kita lihat untuk sinergi antara DPMPTSP dan para pelaku usaha, baik untuk skala besar dan juga UMKM itu bagaimana Pak untuk sinerginya? Oh ya, saya kira kita ini DPMPTSP memang perlu ada sinergi terkhusus kepada pelaku-pelaku usaha. Ya, karena memang tujuan kita hadir DPMPTSP ini bisa menjembatani supaya proses-proses kemudahan-kemudahan perizinan itu bisa dirasakan oleh para pelaku-pelaku usaha. Jadi sinergitas ini sangat penting untuk kita lakukan, baik itu usaha besar maupun UMKM. Nah, kita juga pasti akan melakukan sebuah langkah-langkah ke depan untuk memberikan selalu pelayanan yang terbaik barangkali kepada para pelaku-pelaku usaha, tidak mengenal itu pengusaha yang besar, UMKM atau mikro, ya ini semua kita layani secara baik dan secara adil. Ya, secara adil, dan ke depan juga pastikan kita akan lakukan pengembangan supaya betul-betul para pelaku-pelaku usaha ini merasa betul-betul dilayani oleh DPMPTSP. Jemput bola misalnya nanti juga pasti akan kita lakukan, Bu Mirsa. Jadi saya sudah penekanan dengan teman-teman yang, jadi ke depan juga mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan untuk bagaimana mendekatkan pelayanan ini betul-betul sampai ke masyarakat. Ya. Nah, jadi untuk pelaku usaha besar ataupun pelaku usaha kecil ya, itu sebenarnya untuk perizinan sendiri itu apa saja sih yang mereka harus penuhi persyaratannya untuk bagaimana usaha mereka tuh bisa jalan begitu Pak Mario? Apa saja sih yang mereka harus penuhi Pak? Ya. Iya, jadi dalam kesempatan ini juga kita menginformasikan ke para pendengar sekalian bahwa memang regulasi perizinan saat ini sudah mengalami perubahan. Beberapa ada perubahan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Jadi memang ada 2 penekanan dasar dari pemerintah dalam proses pelaksanaan perizinan berusaha sekarang. Jadi bagaimana pelaku usaha memenuhi persyaratan-persyaratan dasar dari proses perizinan berusaha itu dulu. Jadi persyaratan dasarnya seperti pemanfaatan ruangnya, kemudian persetujuan lingkungannya maupun dengan pemanfaatan gedungnya melalui PBG dan SLF. Baru kemudian pelaku usaha itu diarahkan untuk mengambil kegiatan usaha yang yang memang mereka inginkan. Jadi diselesaikan dulu persyaratan dasarnya, karena memang persyaratan dasar ini ya salah satu hal yang bisa membawa banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Jadi memang diarahkan untuk menyelesaikan persyaratan dasar dulu. Ada pendampingan khusus nggak sih kalau untuk para pelaku usaha ini di DPMPTSP ini Pak? Iya, sebenarnya kan kita tadi yang sudah disampaikan itu bahwa ada 2 cara. Baik itu melalui aplikasi, bisa berkonsultasi di situ, bisa atau datang langsung ke MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi di Mall Pelayanan Publik memang kita sudah ada loket-loket untuk melayani orang untuk melakukan konsultasi perizinan. Seperti yang disampaikan tadi ya, memang ada dengan adanya PP yang baru ini, PP 28 tahun 2025, PP yang baru ada penyesuaian lagi. Baik itu dari penyelesaian maintenance sistemnya, sistem OSS ini juga sementara dalam perbaikan-perbaikan menyesuaikan dengan regulasi yang baru ini, PP 28. Jadi memang agak trouble ini, Bu Mirsa, dan penyesuaian bagi pelaku usaha juga, bahwa disampaikan tadi sebelum masuk ke
misalnya dia mau usaha apa di KBLI-nya, ini harus memenuhi itu tadi persyaratan dasarnya. Persyaratan dasarnya yang disampaikan tadi oleh Pak Firman. Oke, tadi sempat ya dari Pak Firman juga menyebutkan untuk para pelaku UMKM ini itu ada pelaporan apa tadi Pak? Ya. Jadi pelaporan kegiatan penanam modal. Jadi mungkin pelaporan penanam modal ini menjadi hal yang sangat mendasar dalam mengukur realisasi investasi. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha mikro kecil, ya itu untuk pelaku usaha kecil itu diwajibkan melapor setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali per semesteran, dan untuk teman-teman pelaku usaha non UMK, usaha menengah dan usaha besar itu melaporkannya di setiap triwulan. Jadi setiap triwulan dilaporkan. Nah, salah satu manfaat ini juga sebenarnya untuk bagaimana melaksanakan dan memfasilitasi teman-teman pelaku usaha mikro ini untuk bermitra dengan pelaku usaha yang besar. Jadi bagaimana mereka difasilitasi pelaku usaha mikro ini untuk kemudian bekerja sama dan bermitra dengan pelaku usaha besar terkait dengan pemanfaatan mungkin atau peredaran produk-produk dari UMKM di pelaku usaha besar. Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang positif terkait dengan pelaporan LKPM ini. Jadi mungkin bisa diukur juga selain dari berapa realisasi investasi yang sudah tercapai di periode tersebut, data-data yang dilaporkan juga sebenarnya bisa sangat membantu untuk pemerintah kota dalam proses fasilitasi kemitraan ini. Tentu untuk para pelaku UMKM ini bagaimana untuk usahanya itu bisa lebih berkembang gitu ya, karena ada pelaporan-pelaporan seperti itu ya Pak. Iya betul. Oke. Ya, dan itu langsung termonitor di pemerintah pusat karena laporannya langsung ke kementerian ya. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi nih ya, ini kan mall pelayanan publik ya, semuanya itu ada di dalam ya, pelayanan-pelayanannya mulai dari perizinan, kemudian untuk BPJS gitu kan, ada semua di dalam ya. Nah, itu ada banyak kegiatan ya yang diselenggarakan di sana ya Pak Mario setiap harinya. Kalau saya lihat ada beberapa kegiatan katanya untuk pelatihan UMKM juga dipusatkan di situ juga ya. Pernah ada juga ya Pak ya? Iya. Iya. Untuk pelatihan UMKM, begitu pula tadi menyangkut masalah realisasi itu sudah kita lakukan juga pelatihan atau sosialisasi dan bimbingan teknis, Bu Mirsa. Supaya pelaku-pelaku usaha ini bisa betul-betul tahu dan mengerti bagaimana cara melaporkan usahanya. Dan itu biasanya langsung diaplikasikan. Jadi langsung di tempat kita aplikasikan, dia melatihan, diberikan bimbingan teknis supaya betul-betul dia paham dan bisa melaporkan realisasi usahanya itu dengan baik, dengan benar. Oke. Iya. Oke. Jadi itu tidak dilepas begitu saja ya, tetap ada pendampingan ya Pak Firman ya. Iya. Betul. Para pelaku UMKM ini. Baik, kita masih lanjut lagi ya, dan Smart Listener untuk Anda juga nih yang pengen mengirimkan pertanyaan Anda juga, yang mau bertanya juga boleh banget ya. Ada Pak Mario di sini, Kepala Dinas DPM PTSP Kota Makassar. Kemudian ada Pak Firman juga di sini ya. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya di WhatsApp di 0811 461011. Kemudian untuk live chat channel YouTube Smart FM Makassar juga boleh banget ya. Ini ada pertanyaan dari live chat ya. Pak Mario, ini ada pertanyaan, saya coba baca dulu ya. Apa saja dokumen dasar yang wajib disiapkan oleh pelaku usaha sebelum mengurus izin katanya nih? Oh ya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Firman. Pak Firman, silakan Pak Firman. Iya, terima kasih Bu Mirza terkait dengan perizinan. Ini perizinan apa dulu ini? Perizinan berusaha atau sebelum mengurus izin? Tapi untuk mungkin secara umum ya. Secara umum. Jadi mungkin untuk perizinan berusaha, karena semua pelaksanaan perizinan ini menggunakan sistem informasi, jadi ya email itu mungkin harus disiapkan. Kemudian nomor HP untuk teman-teman pelaku usaha yang membuat usaha tapi maunya dalam bentuk badan hukum, badan usaha ya, harus disiapkan dulu akta pendirian usahanya, kemudian administrasi hukum umumnya. Tapi untuk yang perorangan ini cukup menyiapkan KTP saja, email, nomor HP itu untuk membuat akun di sistem OSS. Jadi kemudian nanti setelah itu bikin akunnya baru masuk ke dalam proses pemenuhan
yang tadi pemenuhan persyaratan dasar, kemudian untuk pemenuhan persyaratan dasar kan terkait dengan pemanfaatan ruang, kemudian bangunan, lingkungan, itu ya dokumen-dokumen kelengkapan tanah dan bangunan mungkin harus disiapkan, DNA gambarnya mungkin harus disiapkan, seperti itu. Dan nanti di dalam setiap KBLI perizinan itu memang ada yang sudah diatur persyaratan-persyaratan teknis tertentu dari masing-masing kementerian, dan bahkan ada juga yang tidak memiliki persyaratan khusus untuk di kegiatan usahanya. Misalnya ada juga. Misalnya untuk teman-teman pelaku usaha mikro yang ingin membuat usaha, misalnya perdagangan toko-toko kelontong misalnya, apa segala macam, itu bisa langsung buka usaha gitu. Bisa langsung buka usaha, jadi tanpa harus melalui verifikasinya pemerintah kota. Jadi bisa langsung. Jadi untuk kategori risiko rendah dan pelaku usaha mikro itu bisa langsung mendapatkan mendapatkan nomor induk berusaha dari sistem OSS. Oh gitu. Iya. Jadi langsung ya. Iya. Misalnya kalau mau pas membuka toko kelontong, toko kecil kayak gitu ya. Iya. Itu bisa langsung saja Pak. PK5. Oh begitu. Ini juga menjadi salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk teman-teman usaha mikro kecil selama kegiatan-kegiatan usahanya itu tergolong usaha risiko rendah. Jadi memang setiap usaha, setiap jenis kegiatan usaha di sistem perizinan ini sudah digolongkan risikonya, Bu Mirsa. Ada risiko rendah, kemudian menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Oh, gitu. Jadi itu akan berdampak kepada proses pemenuhan persyaratan. Jadi semakin tinggi tingkat risiko dan semakin tinggi skala usaha, jadi proses verifikasi juga mungkin akan semakin agak gimana Pak? Akan semakin bertambah proses verifikasinya itu, karena memang ya kita memikirkan dampak-dampak yang akan timbul dalam proses pasca izinnya terbit, seperti itu. Pak Mario mau nambahin mungkin Pak? Cukup ya? Ya cukup. Oke. Ya. Baik, jadi kalau Anda nih smart listener ya, yang mungkin berencana nih mau dirikan toko kelontong gitu ya, toko tapi dalam skala kecil gitu ya, itu ngurus NIB ya, NIB tetap ada pengurusan NIB-nya, tapi nggak terlalu rumit gitu ya pengurusannya. Iya, karena NIB ini adalah dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha ya, bilang saya legal nih. Betul. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Dan berikutnya ada pertanyaan, kalau ada warga yang baru pertama kali mengurus izin, alur paling sederhana seperti apa sih yang harus mereka pahami tuh Pak? Ini nggak diperjelas ya untuk izin apa nih, izin untuk usaha atau apa gitu ya. Mungkin bisa dijawab nih, contoh perizinan ya, misalnya nih. Jadi yang sebenarnya yang harus diperjelas untuk teman-teman yang hendak mengurus izin adalah jenis izinnya apa yang harus jenis izin apa yang harus yang ingin dimohonkan, kemudian yang harus dipersiapkan adalah dokumen-dokumen dasar tadi seperti yang kita sampaikan, kemudian KTP, data pribadi, kemudian mungkin terkait dengan pemanfaatan tanah dan bangunannya seperti itu, kemudian karena Bu Mirsa tidak semua izin di dalam proses perizinan berusaha itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Oh begitu ya? Iya, jadi level perizinan itu ada yang di kewenangan dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaganya masing-masing, kemudian kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kota. Oh gitu ya. Jadi tapi tetap semuanya dimohonkan melalui satu aplikasi. Oh, lewat sistem OSS untuk perizinan berusaha. Jadi nanti kami bisa membantu semuanya dalam konsultasi. Tapi kalau untuk proses penerbitan izin yang bisa kita fasilitasi adalah izin-izin yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Seperti itu. Jadi nggak semua ya perizinan jadi kewenangannya ini pemerintah kota ya. Oke. Tapi itu ya ini Pak. Kalau misalnya kalau sekarang kan kita lihat itu banyak kafe-kafe sekarang Pak. Jadi dari rumah biasa itu dijadikan tempat usaha. Nah itu gimana tuh untuk perizinannya itu? Itulah juga jadi memang itu menjadi salah satu problem juga Bu Mirsa di regulasi yang lama, karena itu tadi dengan prinsip kemudahan investasi. Jadi tidak ada lagi verifikasi,
tidak ada lagi verifikasi dari pemerintah kota karena itu terbit yang lalu itu ya Pak Firman ya, itu istilahnya terbit otomatis. Izin itu terbit otomatis. Jadi dia cuma masuk di aplikasi tiba-tiba langsung terbit. Bisa 10 menit, 15 menit dia akses itu langsung terbit itu dia punya izin ya, secara otomatis. Nah, sekarang ini dengan PP yang baru 28 tahun 2025 ini, nah itulah. Jadi sekarang ini terverifikasi lagi. Nah, yang disampaikan tadi Pak Firman bahwa harus ada pemenuhan PKKPR-nya. Bagaimana kesesuaian ruangnya? Apakah Itu betul harus dicek itu? ya? Kesesuaian ruangnya bagaimana? Terus apalagi tadi? Bangunannya bagaimana, apakah izin bangunannya sudah ada, peruntukannya untuk apa bangunannya, seperti itu. Jadi sudah ada verifikasi lagi, tidak seperti sebelum PP 28 ini berlaku. Jadi PP 28 ini memfilter lagi, karena itu tadi mungkin banyak aduan-aduan yang masuk dengan seperti yang disampaikan tadi Bu Mirsa bahwa tiba-tiba muncul kafe di perumahan, tiba-tiba muncul kafe. Nah, sehingga kedepannya ini memang sedikit agak ribet sih sebenarnya. Hanya ya itu tadi karena mungkin ada banyaknya juga aduan-aduan sehingga pemerintah pusat mengeluarkan atau merevisi peraturan itu dengan dikeluarkannya PP 28 itu. Oke. Ya. Jadi kalau yang tadinya rumah tempat tinggal tapi pas berubah jadi tempat usaha itu pengurusan lagi gitu Pak ya izinnya. Menyesuaikan ya. Penyesuaian perizinan. Pak, oke, ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya, Smart Listener atau Anda yang masih ingin bertanya ya untuk WhatsApp di 0811 46 1011 ya. Kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, ini ada lagi nih ya. Apakah perbedaan antara izin UMK, INIB dan izin operasional lain yang sering membingungkan pelaku usaha nih? Ya, oke. Gimana nih? Ya, jadi pemirsa memang ini menjadi salah satu PR juga ya untuk di DPMPTSP Kota Makassar bagaimana mensosialisasikan regulasi-regulasi ini ke teman-teman pelaku usaha. Jadi untuk jenis dokumen perizinan sebenarnya ini ada dua kategori, itu ada dokumen persiapan usaha dan dokumen operasional usaha, operasional komersil usaha. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, jenis dokumen-dokumen ini sangat-sangat ditentukan oleh klasifikasi skala usahanya, apakah dia skala usaha UMK atau dia non UMK, dan skala kegiatan usahanya. Karena di OSS itu ada sekitar 1.700-an lebih KBLI kegiatan usaha. Dan itu sudah dibagi-bagi, diklasifikasikan bahwa usaha ini risikonya rendah, usaha ini risikonya menengah rendah, dan menengah tinggi maupun tinggi. Jadi teman-teman pelaku usaha UMK, ketika dia tergolong usahanya risikonya rendah, izin operasional itu cukup NIB saja. Jadi nomor induk berusaha ini untuk teman-teman pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang klasifikasi risiko rendah itu cukup NIB. Tapi kemudian ketika kegiatan usahanya itu dia tergolong menengah rendah, NIB-nya harus ada sebagai dokumen operasional, dokumen persiapan usaha. Kemudian harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat standar. Tapi sertifikat standar untuk teman-teman di kegiatan yang melakukan kegiatan usaha di risiko menengah rendah ini terbit secara otomatis juga. Jadi ya mudahnya lah untuk risiko rendah dan menengah rendah proses penerbitan izinnya itu bisa langsung dieksekusi di sistem tanpa melalui verifikasi dari pemerintah kota. Jadi ada bentuk kemudahan untuk risiko rendah dan menengah rendah. Nanti ketika dia tergolong risiko menengah tinggi, dia membutuhkan dua dokumen juga, NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi. Jadi semua kegiatan usaha yang dimohonkan di OSS ini, teman-teman pelaku usaha juga yang sempat hadir, itu akan outputnya nanti semua akan terbit NIB-nya dan lampiran. Tapi kegunaan NIB lain yang berbeda. Untuk risiko rendah bisa langsung berfungsi sebagai dokumen persiapan dan dokumen operasional usaha. Tapi kalau untuk risiko menengah rendah dan sampai risiko tinggi, NIB ini hanya sampai kepada dokumen persiapan usaha. Harus melengkapi lagi dokumen-dokumen operasionalnya semisal sertifikat standar dan izin untuk risiko tinggi. Oke. Nah, untuk yang dasar tadi ya, yang untuk NIB itu berbayar nggak sih? Nggak ada. Ini tidak ada ya, tidak ada ya.
Nggak ada ya? Ya. Oke, jadi itu ya smart listener. Jadi Anda yang ingin mengurus perizinan ya, sekali lagi untuk NIB itu free ya, gratis ya. Ya. Oke, baik, kita masih lanjut lagi ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Oh ya, saat ini layanan PTSP Makassar apa saja yang sudah bisa diakses secara online atau melalui aplikasi website katanya nih. Mau di-announce lagi? Mau diulang lagi Pak Mario? Cukup ya? Oke, sekali. Oke, jadi layanan untuk saat ini layanan PTSP Makassar apa saja yang sudah bisa diakses secara online atau melalui aplikasi website Pak Mario? Ya. Ya. Jadi itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya, kita sudah jelaskan beberapa layanan itu melalui baik itu berusaha maupun non berusaha itu sudah bisa diakses melalui aplikasi, melalui OSS, melalui tadi SIMBG, ya kalau mau bangunan Solatabos juga ini bisa kita akses di situ. Kalau misalnya itu tidak tercover di OSS. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi mungkin terkait dengan layanan yang di Solatabos ini, masyarakat bisa mengakses selain perizinan berusaha seperti teman-teman dari tenaga kesehatan misalnya yang ingin mengurus izin praktek maupun izin kerja tenaga kesehatan, kemudian yang mengajukan perizinan reklame, kemudian teman-teman mahasiswa atau peneliti yang mengajukan surat keterangan penelitian misalnya, kemudian rumah sakit maupun klinik, fasilitas kesehatan pemerintah yang belum berstatus Badan Layanan Umum itu diselenggarakan di aplikasi Solatabos. Solatabos. Iya, jadi untuk teman-teman pengelola lembaga pendidikan juga izin operasional lembaga pendidikan ini seperti tempat kursus misalnya, kemudian itu bisa dilakukan di aplikasi mandiri di Solatabos. Oke, itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya ya udah langsung aja datang ya di MPP di Pak. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi nih. Oh, ini ada ya. Bagi masyarakat yang kurang terbiasa nih dengan penggunaan aplikasi digital, apakah PTSP menyediakan pendampingan katanya, Pak? Ya, itu tadi yang boleh ya? Boleh. Boleh. Silakan saja datang langsung ke MPP. Di situ ada loket layanan kita yang menangani teman-teman atau pelaku-pelaku usaha yang mau berkonsultasi langsung. Kalau misalnya dia kurang memahami menyangkut masalah aplikasi, bisa langsung ke DPM PTSP di Mall Pelayanan Publik kita. Ya. Itu banyak ya teman-teman yang akan membantu Anda. Ya. Baik, ini ada lagi berapa lama waktu normal penyelesaian izin? Apakah ada standar waktu pelayanan yang wajib dipenuhi gitu, Pak? Oke. Iya, jadi mungkin SLA timeline waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan ini memang berbeda-beda tergantung jenis perizinan yang dimohonkan dan memang ini sudah ditetapkan bukan hanya dari pemerintah kota, jadi pemerintah pusat sudah menetapkan SLA timeline masing-masing perizinan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik untuk memastikan bahwa izin ini terbit tepat waktu sesuai dengan SLA dengan catatan bahwa persyaratan-persyaratan yang diperlukan ini terpenuhi semuanya lengkap. Ya. Nah, karena memang yang jadi kendala biasanya kalau melewati batas timeline karena ada persyaratan yang tidak lengkap ketika diverifikasi kemudian dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki. Ini pengumpulan kembalinya yang agak lambat dalam proses perbaikan itu. Jadi timeline waktunya juga sebenarnya terhenti di situ, tidak terhitung sebagai proses layanan. Oh begitu ya. Kalau ada yang dihitung itu kalau misalnya semua persyaratannya itu sudah lengkap ya. Baru itu bisa diproses. Timelinenya baru bisa dihitung. Tapi sepanjang dia ya. belum lengkap, dikembalikan dulu itu belum kita hitung. Belum terhitung ya. Berarti off dulu Pak. Ya off dulu. Off dulu. Iya. Nanti kalau lengkap berkasnya baru diproses lagi ya. Baru timelinenya itu baru ada. Baru jalan itu jalan waktu lagi, timelinenya. Ya. Oke, dan berikutnya, apakah semua izin dikenakan biaya atau ada izin yang gratis untuk UMKM nih? Perizinannya ada yang dikenakan biaya ataukah yang tidak? Gimana nih? Jadi sejauh ini karena untuk penetapan biaya ini kan harus didasari dengan regulasi lagi. Apakah itu dalam bentuk perda untuk penetapan retribusi suatu perizinan ataukah dalam peraturan perundang-undangan untuk pendapatan negara bukan pajak yang dikelola oleh kementerian lembaga tertentu. Jadi memang selama ini ada beberapa yang memang
akan dimintai PNBP misalnya ketika kita mengurus dokumen pemanfaatan ruang, ini kan akan berurusan dengan teman-teman di ATR BPN dalam proses penerbitan pertimbangan teknis pertanahan. Nah, dalam proses penerbitan teknis pertanahan ini ada PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yang harus dibayarkan oleh masyarakat ketika bermohon PKKPR. Dan itu bukan di pemerintah daerah, langsung ke pemerintah pusat. Jadi kalau untuk di pemerintah daerah adalah retribusi persetujuan bangunan gedung, itu yang berbayar. Jadi ketika dalam proses teknisnya sudah selesai, gambarnya sudah disetujui, nah ada proses pembayaran retribusi, dan ini juga diatur di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan pajak dan retribusi daerah, di mana memang di salah satu item dari Perda itu ada retribusi perizinan tertentu. Salah satunya adalah retribusi perizinan persetujuan bangunan gedung. Dan itu selebihnya itu kalau tidak diatur dalam Perda tidak ada pembayaran pajak dan retribusi. Oke. Tapi untuk lebih jelasnya ya udah datang aja langsung ya di gedung pelayanan publik MPP ya. MPP ya. Letaknya di Jalan Slamet Riyadi ya. Jalan Slamet Riyadi. Daripada bingung-bingung ya udah ke sana saja ya. Itu ada banyak teman yang akan melayani Anda ya. Gedung MGC ya, Pak. Mall Makassar Government Center. Oke, Makassar Government Center ya. Itu istilah dulu ya MPP ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Nah, satu pertanyaan lagi. Apakah ada klinik konsultasi atau kelas edukasi bagi UMKM pemula di sana, Pak, di gedung baru ini? Ada nggak sih? Iya. Ya. Jadi memang di Makassar Government Center ini yang berkantor ini bukan hanya DPMPTSP, bukan hanya mall pelayanan publik. Di lantai 1 kita ada teman-teman dari Inkubator Center. Ini di bawah koordinasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Di situ ada beberapa jenis pelatihan-pelatihan bagi teman-teman UMKM, bagaimana cara mempacking produk, bagaimana cara menjual atau memasarkan produk. Kemudian ada fasilitasi-fasilitasi pendampingan lain seperti dibantu cetakan terkait dengan packagingnya, berapa unit itu ada untuk ya, pelatihan edukasi di sana ya, seperti itu. Di gedung MGC ya. Iya. Oke. Wow, sebenarnya ada banyak lagi nih yang pengen saya tanyakan ya sama Pak Mario sama Pak Firman, tapi kayaknya kita terbatas ya waktunya ya. Baik. Mungkin untuk closing statement ya dari Pak Mario dan juga Pak Firman. Saya ke Pak Mario dulu nih, Pak. Untuk terkait topik kita Makassar Kota Tujuan Investasi, Sinergi PTSP dan pelaku usaha nih ya. Apa nih kira-kira yang ingin menjadi pesan dari Pak Mario untuk masyarakat? Saya ya, Pak? Memberikan pesan kepada pemirsa semua barangkali, khususnya para pelaku usaha dan calon-calon pelaku usaha juga, jangan ragu-ragu untuk berinvestasi di Kota Makassar. Insya Allah kita akan selalu memperbaiki dari segi layanan, baik itu dari segi perizinan maupun bagaimana dari segi kemudahan kita berinvestasi di Kota Makassar. Pemerintah kota itu mempunyai komitmen. Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota punya komitmen yang besar bahwa bagaimana betul-betul Makassar ini menjadi kawasan pintu Indonesia Timur untuk kita melakukan investasi di Kota Makassar. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita akan selalu memberikan yang terbaik kepada pelaku-pelaku usaha di dalam rangka mereka menjalankan usahanya, dan begitu pula menyangkut masalah keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Jangan ragu-ragu, insya Allah pihak keamanan juga membackup kita untuk bagaimana kondusivitas investasi yang ada di Kota Makassar ini bisa semakin baik dan semakin maju ke depan. Ya. Amin ya. Amin. Baik, Pak Firman, ada sedikit? Iya, untuk pendengar dan warga Kota Makassar yang belum install aplikasi Lontara Plus, silakan diinstal. Semua layanan perizinan DPMPTSP bisa diakses melalui aplikasi Makassar Super Apps Lontara Plus ini, atau langsung ke link website di portal layanan dpmptsp.makassarkota.go.id. Jadi seluruh jenis-jenis informasi layanan perizinan, kemudian layanan-layanan lain, penyajian data itu sudah kami sediakan di dalam portal layanan tersebut.
Oke, jadi segera ya. Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih ya Smart Listener. Untuk Anda yang mau informasi lebih lengkap ya, selain ke website, di sosmed juga bisa gitu ya. Tapi Anda juga bisa datang langsung ya di MGC ya. Ya, di apa namanya gedung MGC Makassar MGC. Government Center. Lantai 2. Di lantai 2 itu MPP-nya. Oke. Oke. Ya, dan sekali lagi terima kasih Pak Mario sudah datang ke studio ya, Pak. Terima Ya, kasih untuk waktunya, pemirsa, Pak. terima kasih seluruh pemirsa Ya. Smart FM. Ya, dan Ya. Pak Firman terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama pemirsa. Ya, dan Smart Listener tentunya tetap semangat berkarya, tetap optimis, dan mari ya kita bersama-sama menjadikan Makassar sebagai kota tujuan investasi yang maju, aman, bersahabat bagi dunia usaha. Dan amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Pak Mario di sini sekali lagi. Terima kasih, dan Pak Firman ya. Ya, Baik. Ya, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di pagi ini. Saya Mirza Arianti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.